Perkenalkan, saya Zuhur Fatur Mustafa, saya dari Prodi Animasi ISI Yogyakarta. Salam kenal semua. Gambaran akan profesi ideal kedepannya, saya ingin menjadi seorang ilustrator. Ya karena menurut saya prospek buat nanti mendatang gitu kan, ilustrator tuh sangat dibutuhkan, apalagi di era digital seperti saat ini, seperti itu. Ilustrator yang berkarya dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Karena di era digital seperti ini, maka saya akan berkarya sebagai seorang ilustrator di dunia digital, seperti itu. Banyak ilustrator-ilustrator yang berkarya di dunia digital, seperti membuat ilustrasi komik, ilustrasi untuk e-book, sampul buku dan sebagainya, poster, terus untuk iklan, nah seperti itu, iklan di media sosial dan sebagainya. Mungkin lebih banyak dari itu gitu kan. Yang penting ada pesan dan cerita yang ingin disampaikan. Jadi menurut saya pada dasarnya itu seorang ilustrator bekerja dengan menyampaikan pesan atau alur cerita melalui visual, seperti itu. Untuk prospeknya menurut saya kedepannya sangat besar sekali ya, karena kita ini kan sekarang sudah di era digital gitu. Maka untuk ilustrasi sebagainya itu sangat dibutuhkan sekali gitu di era digital seperti ini. Jadi dalam membuat ilustrasi itu, sebelum membuat ilustrasi, sang ilustrator ini harus memahami pesan dan alur cerita yang ingin divisualisasikan gitu. Nah, jika sang ilustrator ini sudah mampu memahami pesan dan cerita yang ingin disampaikan, maka sang ilustrator ini akan memvisualisasikannya dulu, membuat sketnya dulu pertama-tama. Nah, jika sudah dirasa cukup, maka sang ilustrator ini akan memperjelas, seperti memperjelas garis dan memberi warna agar lebih gampang dimengerti dan lebih jelas pesan apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa karya ilustrasi saya yang saya buat beberapa waktu lalu. Ini yang pertama ada seorang anak kecil ya, anak gadis, anak kecil yang ingin mencari serangga ke dalam hutan. Jadi dia ini ingin berpetualang gitu sambil mencari serangga di dalam hutan. Nah, yang kedua ini ada ilustrasi seorang wanita yang sedang menanti kabar dari seseorang, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada ilustrasi untuk sampul untuk cover novel. Dan ini yang keempat ada ilustrasi anak kecil yang sedang bermain hujan di pinggiran hutan gitu. Nah, ini. Dan yang terakhir adalah ilustrasi seorang anak remaja bersama kucingnya memandangi kota dari pinggir laut gitu. Nah, ini ilustrasinya. Ini saya buat baru sket aja sih, nggak saya lanjutin ke pewarnaan. Ya mungkin itu aja karya-karya ilustrasi dari saya. Ya mungkin belum terlalu ya karena saya juga masih dalam tahap belajar gitu ya. Dalam mencapai profesi ideal, langkah apa yang perlu
langkah yang perlu disiapkan menurut saya pertama itu dari latihan dulu. Kita mengenal dasar-dasarnya dulu kan, apa itu ilustrasi, terus bagaimana sih cara memahami pesan dan cerita yang ingin disampaikan sehingga menjadi visual itu seperti apa dan sebagainya. Setelah itu kita mencari relasi-relasi seperti komunitas-komunitas ilustrator, meminta pendapat dari para ahlinya seperti itu, sehingga kita mampu terdorong itu, ada peningkatan dari kita. Dari latihan itu sendiri juga kita harus konsisten gitu, agar kita bisa melihat pencapaian kita seperti itu. Ya cara melakukannya ya seperti yang saya bilang sebelumnya gitu. Kita dari latihan itu kita harus konsisten gitu. Konsisten. Kita nggak bisa latihan selama misalnya ya 10 jam gitu kan. 10 jam gambar, latihan dan sebagainya. Nanti setelah itu kita capek, kita nggak latihan lagi, baru latihan lagi setelah berapa lama. Nah, sepertinya menghambat kita untuk maju gitu. Yang bagus menurut saya adalah secara konsisten, misalnya ya hari ini kita latihan selama 2 jam cukup. Nah, besok kita ulangi lagi, terus menerus konsisten. Nah, jika sudah ada peningkatan dari apa yang kita lakukan, kita berhak memberi reward kepada diri kita sebagai apa ya? Sebagai acuan untuk berikutnya gitu, agar kita lebih semangat lagi seperti itu. Butuh waktu berapa lamanya saya tidak bisa menentukan itu, karena setiap individu memiliki metode belajarnya yang berbeda-beda gitu kan. Ya seperti yang penting apa yang saya bilang sebelumnya, belajar dengan konsisten, terus mempunyai relasi-relasi yang luas gitu. Seperti itu. Lingkungan yang menunjang menurut saya pertama dari keluarga, dari teman-teman sekitar, karena apa ya, support dari mereka, terus dukungan dari mereka yang positif itu sangat berarti buat kita untuk kita membangun kepercayaan kita gitu kan. Yang pertama itu, yang kedua dari lingkungan sekitar kita, dari komunitas para ilustrator, komunitas ilustrator gitu kan, komunitas ilustrasi. Di situ kita bisa tanya-tanya, kita bisa minta saran dari yang sudah ahlinya gitu kan, atau mungkin dari teman-teman kita di kampus, di rumah dan sebagainya kan, mereka mungkin sudah ya istilahnya sudah ahli di bidang itu kan, kita bisa tanya pendapat mereka. Relasi yang mendukung menurut saya tuh ya karena kita sekarang berada di era digital ya. Nah, manfaatkanlah medsos itu sebagai tempat untuk belajar gitu. Banyak di media sosial komunitas ilustrator gitu. Nah, bisa dari buku, bisa dari teman-teman dan sebagainya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.